jika muncul seperti ini, jangan khawatir. Apa sih penyebabnya kok bisa menjadi statusnya seperti ini? Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya beritahukan kenapa kok bisa seperti ini. Apakah ini berhasil atau tidak sukses? Terus kenapa? Setelah ada validator ini kok nggak muncul validatornya ini? Bentar, dan saya tidak bisa menjadi validator. Nah, bentar. Di sini kesalahannya. Salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner, sahabat penambang P-Network, salam bahagia. Ada beberapa isu yang saya bicarakan di sini. Yang pertama mengenai kenapa saya tidak mendapatkan slot KYC. Nah, yang dikatakan moderator inilah beberapa pertanyaan dari pioner yang tidak mendapatkan jatah KYC kemarin. Caranya tinggal kita klik saja, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah video ini alamat untuk formnya. Kita tinggal tekan di sini, nanti kita tinggal isi. Jika saya translatekan secara bahasa Indonesianya begini. Oke, bentar biar enak dan semua teman-teman paham. Aplikasi KYC akses umpan balik. Jika Anda menggunakan KYCP di browser tetapi Anda tidak dapat mengajukan KYC, artinya Anda akan diidentifikasi oleh algoritma sistem sebagai dikaitkan dengan pelanggaran kebijakan termasuk akun palsu. Pembuatan skrip dan lainnya, jika Anda berpikir bahwa ada kesalahan oleh algoritma, silakan isi formulir di bawah ini untuk mengirimkan lebih banyak informasi untuk kami selidiki. Catatan formulir ini tidak dimasukkan untuk KYC lainnya, seperti masalah tinjauan KYC atau validator status. Ini hampir sama yang ditweetkan oleh moderator tadi di dalam formnya ini. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengisi formnya. Yang pertama, Anda harus mengisi, ini sudah saya terjemahkan biar enak, nama pengguna. Hati-hati untuk kesalahan ejaan untuk menjawabnya, dalam menjawabnya nanti di sini ya. Terus yang kedua, apa yang harus kita jawab mengenai perilaku apa yang mungkin Anda lakukan. Bingung dengan algoritma sebagai mencurigakan terlibat dengan akun palsu, skrip atau pelanggaran kebijakan lainnya. Yang dimaksud apa? Kira-kira pelanggaran apa yang dimaksud, yang dicurigai, termasuk begitu yang dikatakan. Jawab saja nantinya bahwa saya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan suatu pelanggaran apapun. Intinya begitu jawabannya nanti ya. Perilaku apa yang mungkin Anda lakukan bingung dengan algoritma sebagai mencurigakan terlibat dengan akun palsu atau pelanggaran kebijakan lainnya. Ini jawabannya Anda jawab tentunya tidak melakukan suatu pelanggaran apapun. Terus untuk yang ketiga, pertanyaannya ya, yang ini, mengapa perilaku ini tidak dibolehkan dikaitkan dengan akun palsu, skrip atau lainnya pelanggaran kebijakan? Mengapa harus Anda akun diisikan untuk mengajukan KYC? Ya, jawab aja. Karena saya layak, karena saya manusia, benar-benar manusia, realita, dan tidak melakukan pelanggaran apapun. Nah, itu. Terus untuk yang terakhir sebelum dikirim, Anda centang saja, saya tidak dapat memulai aplikasi, centang yang benar itu. Ini centang yang di sini benar, terus Anda kirim. Itulah bagi teman-teman yang belum mendapatkan KYC atau slot KYC kemarin dan secara massal, Anda bisa kirimkan formulir ini agar bisa ditinjau. Oke, untuk yang kedua ada kasus yang lagi rame, yaitu hasil status KYC. Saya akan masuk ke P-Browser dulu ya. Di sini banyak teman-teman membicarakan tentang statusnya. Kita masuk ke KYC P ya. Ini saya alami sendiri, dan Anda jika muncul seperti ini jangan khawatir. Apa sih penyebabnya kok bisa menjadi statusnya seperti ini? Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya beritahukan kenapa kok bisa seperti ini. Apakah ini berhasil atau tidak sukses?
Jika kita jelaskan secara bahasa Indonesianya bahwa ini intinya membutuhkan validator wilayah setempat yang lebih banyak lagi. Akan tetapi menurut saya ini sudah sukses. Kenapa saya bilang sudah sukses KYC? Jika kita lihat pada profil, coba saya masuk ke profil aplikasi ya, bentar. Saya kembali dulu. Bentar, kita masuk ke profil. Oke, masuk ke profil. Jika saya lihat di profil, ini sudah centang hijau. Jadi sudah sukses kan? Kenapa dikatakan kita harus membutuhkan validator setempat wilayah untuk mencocokkan identitas? Nah, ini bukan kesalahan dari KYC kita. Hanya saja ini sebuah kegagalan kita dalam melakukan tidak lolos menjadi validator. Ini pengalaman saya. Kenapa? Bentar, saya tunjukkan kesalahannya. Ketika saya melakukan KYC, yang menjadi permasalahan di sini, yang membuat setelah saya melakukan foto kamera dengan aplikasi PKYC, terus mengirimnya menjadi seperti ini, karena apa? Yang menjadi lama prosesnya itu adalah mengenai foto kamera. Kamera bawaan dari PKYC itu sangat sulit untuk mendapatkan momen bidikan yang jelas. Terlihat buram walaupun saya melakukannya dengan kamera istilahnya spek ya cukup mumpuni lah. Akan tetapi di aplikasi PKYC ini sangat buram, masih buram, dan kita harus betul-betul punya ekstra kesabaran mendapatkan momen bidikan yang jelas. Nah, akhirnya saya coba untuk tetap masuk pada browser dan masuk ke PKYC dan mendapatkan sebuah masih loading seperti ini ya. Waktu itu masih seperti ini. Saya coba untuk melakukan masuk ke PKYC melalui menu PKYC dan akhirnya mendapatkan hal yang berbunyi seperti ini, terdeteksi data hilang, dan saya melakukan periksa dan melakukan ulang kembali edit. Dan untuk yang kedua akhirnya sukses masuk, tapi dengan hal seperti ini. Nah, itulah kenapa menjadi kesalahan mungkin ya di foto itu buram, belum tidak jelas, makanya kita harus menunggu validator wilayah setempat, wilayah negara kita untuk melakukan pencocokan kembali yang lebih banyak. Itu yang dikatakan saat ini pada aplikasi. Terus kenapa? Setelah ada validator ini kok gak muncul validatornya ini, bentar, dan saya tidak bisa menjadi validator. Nah, bentar, di sini kesalahannya. Sebenarnya belibet ini. Sebenarnya saking semangatnya ya teman-teman. Sebenarnya saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi validator. Akan tetapi pada saat itu saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu menjawab pertanyaan seperti contohnya melakukan simulasi KYC. Simulasi KYC pada saat itu mendapatkan dari negara lain dengan paspor, karena saya tidak pernah keluar negeri, tidak punya paspor, jadi agak bingung untuk menjawab, dan itulah kesalahan simulasi. Saya menjawab dengan asal, akhirnya gagal. 2 kali menjawab simulasi saya gagal. Untuk berikutnya dibenarkan, saya benarkan, tapi dengan catatan beberapa kali gagal. Terus terakhir tahap kuis. Di tahap kuis itulah saya tidak bisa menyelesaikan dengan selesai, karena waktu itu bahasa Inggris ya, mau saya translate apa sih sebetulnya pertanyaannya di kuis itu, keburu hilang, dan pada akhirnya langsung muncul tanda seperti ini, hilang validator untuk menjadi kesempatan. Itulah jadi validatornya nggak muncul sampai saat ini, kita depending tidak bisa menjadi validator. Ini hanya kesalahan itu aja. Akan tetapi untuk masalah di profil checklist kita sudah kita lihat ya, di profil itu sudah centang betulnya ya, di profil itu sudah centang. Nah, sudah centang hijau ini. Nah,
Itulah kesalahannya, mungkin teman-teman untuk kedepannya bisa dijadikan pengalaman apa yang menjadi sebuah kesalahan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.